Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan dari netizen Indonesia dan Malaysia? So mari kita simak sama-sama. Let's go, jangan lupa subscribe bro. Asosiasi Sepak Bola Malaysia resmi mengumumkan bahwa timnas Malaysia tidak akan ikut serta dalam ajang Piala CAFA 2025. Awalnya, Malaysia merasa terhormat dan semangat banget buat tampil di CAFA. Awalnya merasa terhormat ya, kemudian merasa terhina gitu karena bukan kalender FIFA gitu ya. Tapi Kira-kira ternyata begitu, jadwal kira-kira turnamen yang begitu. baru malah bentrok dengan agenda FIFA di luar jeda internasional resmi. Turnamen dijadwalkan dari 29 Agustus sampai 8 Lucu juga September, nih. yang berarti klub-klub nggak wajib lepasin pemain mereka. Buat Malaysia, yang pemain kuncinya banyak main di luar negeri seperti Spanyol, Argentina, Kolombia, Pemain dan kunci, Jepang. bos. Hal ini jadi kendala besar buat bisa bawa skuad terbaik. Pelatih kepala Malaysia, Peter Sklamovski, bilang, kita punya pemain yang berlaga di liga-liga top dunia. Belum lagi urusan logistik, pemulihan fisik, sampai anggaran. Saya nggak mau kompromi soal kesejahteraan pemain atau ikut turnamen tanpa tim terbaik. Malaysia akhirnya memilih untuk fokus penuh ke persiapan di jeda internasional bulan September. Target utama mereka sekarang adalah tampil maksimal di laga penting bulan Oktober dan November, termasuk melawan Laos dan Nepal. Ya, jadi mereka sebenarnya masih punya pertandingan penting sih di Piala Asia. Bukan Piala Asia, tapi kualifikasi Piala Asia. Nah kan waktu itu kalau kita flashback kembali ke belakang, waktu itu Indonesia pernah tawar nih ke mereka untuk ikut Tri Nations Cup. Dan mereka menolak secara halus, mereka bilang mereka mau cari negara yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi. Supaya apa? Kalau misalkan mereka menang lawan negara yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi, itu nanti poin FIFA-nya kan naik. Jadi peringkat FIFA-nya juga itu ikutan naik gitu ya kan. Alasannya mereka itu satu. Dan ya sebenarnya mereka itu takut kalah dari Indonesia. Itu alasannya. Kita sebenarnya tahu, cuma ya mau bagaimana lagi kan, itu alasan dari mereka gitu kan. Tapi akhirnya ya mengejutkan, mereka mengundurkan diri dari CAF Nations Cup. Ya, awalnya mereka terhormat gitu, betul mereka terhormat. Tapi yang terakhir merasa terhina karena bukan termasuk dalam kalender FIFA. Baru cetak 6 gol udah dibilang star syndrome. Ternyata Jens Raven dilarang selebrasi pacu jalur karena hal ini. Hal Netizen biasa jangan sebenarnya salah paham itu. dulu ya. Laga pembuka Piala AFF Iya kan, hal dibuka biasa dengan itu. pecah. Indonesia nggak kasih ampun sama Brunei dan menang besar 8-0. Jens Raven berhasil sumbang 6 gol, bener-bener gacor. Tapi yang bikin heboh, setelah gol penalti kelima di menit 51, Jens Raven selebrasi aura farming pacu jalur. Katanya sih buat seru-seruan aja. Tapi Gerald Van den Berg sang pelatih marah dan ancam Jens Raven gak akan dimainin lagi kalau ulangin hal yang sama. Tap link di bio buat nonton bola lengkap. Karena jarak gol sudah jauh, Jens Raven dinilai tak respect oleh Gerald Van den Berg. Harusnya Jens Raven menghargai tim lawan yang bisa dibilang belum sepadan atau belum selevel. Wajar aja menang Ya, besar. ada benarnya juga Gerald Van den Berg sih. mau Jens Raven terdidik untuk respect, moral, dan disiplin. Ini juga biar Jens Raven gak star syndrome dan belajar humble. Menurut kalian gimana? Sebenarnya ya hal biasa, habis cetak gol selebrasi ya itu kan sudah lumrah di sepak bola. Memang itu sudah menjadi tradisi kan. Tapi kalau yang dibilang sama Gerald Van den Berg harus respect ke tim yang lemah karena jarak golnya sudah jauh, ya itu tidak salah juga. Itu ada benarnya juga, harusnya respect, tidak usah selebrasi. Tapi kan ada alasannya kenapa dia selebrasi seperti itu kan. Jens Raven bilang itu dia ada pesanan dari seseorang. Kalau tidak salah ada juga yang fotografer dari belakang gawang itu kan yang minta untuk aura kan. Jadi dia ikut juga kan supaya trending kan. Tapi kalau kita lihat ya mau star syndrome ataupun tidak, ya namanya pemain sepak bola habis cetak gol selebrasi ya wajar sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Kita saja yang terlalu melebih-lebihkan kan gitu. Breaking news, Malaysia tarik diri dari Piala CAFA. Apa benda ni weh? Serius guys, abang hampa gila kerana Oi, ini mereka punya netizen hampir gila. Jadi mereka punya fans sepak bola Malaysia ini, mereka punya fans hampir gila. Kenapa hampir gila? Karena Malaysia tarik diri dari CAF Nations Cup. Padahal mereka sudah senang sekali kalau Malaysia ikut itu, karena bisa pantai-pantai dan bisa bawa pulang itu piala itu. Akhir-akhirnya mereka mengundurkan diri itu. Aduh, bagaimana ini? Aduh. semua pertandingan yang Harimau Melaya join, inilah satu-satunya yang aku nak tengok. Lebih-lebih lagi dengan momentum revolusi Harimau Melaya yang tengah buat orang ketar-ketir. Menurut orang kenyataan ketar-ketir, Pak. rasmi FAM, tarikh baru kejohanan CAFA dari 29 Ogos hingga 8 September berada di luar kalender FIFA. Disebabkan itu, sukar untuk Malaysia mengumpul para pemain yang beraksi di liga asing dalam masa yang singkat. Selain isu pelepasan pemain oleh klub perjalanan
jauh serta peraturan tertentu, FIFA tidak membantu pemain perform dalam kondisi optimum dalam pertandingan ini. Sebagai alternatif, skuad kebangsaan akan menyertai kem latihan di Kuala Lumpur pada bulan September. Untuk abang memang rugi ya, kerana go training macam mana pun cara terbaik untuk belajar dan menaikkan tahap permainan ialah lawan pasukan yang kuat. Tapi masuk akal lah kalau kita join Piala KAFA alang-alang main cincai je setakat nak menguji kebolehan skuad yang bukan 100%. Tak berbaloi lah bro. Fans Harimau Melaya jangan risau, seperti biasa abang ada penyelesaian. Angkat telefon, call Pak Eric Thohir, kasih setting sparring dengan timnas Indonesia ke pertandingan. Akhir-akhirnya ya ujung-ujungnya mereka mau supaya tanding dengan Indonesia juga begitu. Jadi ya kita ini seperti alternatif terakhir nggak sih? Iya kan? Jadi seperti ya pelampiasannya mereka begitu, karena tidak bisa ikut Piala KAFA, datanglah ke Indonesia begitu. Ini jadi seperti kita kejar perempuan, ya kan? Perempuannya tidak mau dengan kita, lebih memilih laki-laki lain, dan ya ujung-ujungnya mereka tidak jadi, ya kita lagi sendiri dan dia mau datang lagi kembali ke kita gitu. Ini seperti kita ya jadi pelampiasan saja gitu. Enak saja kalian gitu kan. Tapi bolehlah untuk dicoba, kalian punya kekuatan itu. Ujung-ujungnya kalian mau juga. Aduh abang, bagaimana abang ini? Bolehlah kita tengok siapa yang ketar-ketir. Setuju dengan abang kau? Oh boleh, kita tidak ketar-ketir. Boleh, kita tidak ketar-ketir lawan kalian. Aduh, kecil kalian itu. Berita panas guys, Malaysia tarik diri daripada KAFA Nation Cup. What? Jadi ramai yang tanya. Ketawa lagi ini, dia kan suka ketawa ini. Dia ketawa, ayo ketawa. Malaysia tarik diri disebabkan takut lawan dengan Iran. Mana ada guys, jangan mandai-mandai lah. Jadi mereka tarik diri disebabkan KAFA Cup ni tak ada di dalam kalender FIFA guys. Pasal itulah. Jadi apa lagi, jomlah kita friendly dengan Aduh, alasannya terlalu kocak. Akhirnya takut kalah dari Iran, memang itu betul. Tapi kalau karena tidak masuk kalender FIFA itu omong kosong. Indonesia. Maulah Garudes ketak-ketik. Dulu kalian tolak, sekarang kenapa kalian mau datang kembali mau lawan kita gitu kan? Kenapa? Ada apa gitu? Kenapa? Kayak nafsu sekali mau lawan kita. Sekarang mereka lagi yang kayak bernafsu mau lawan kita. Ada apa dengan kalian? Alah, kena dengan Brunei 80 pun nak action. Tu dah tak tengok sejarah. Ingat tak Suzuki Cup? Korang bantai Malaysia 5-1 perlawanan pertama. Penyudah hujung-hujung kalah juga. Kena tengok baik-baik. Biasalah Malaysia lambat panas. Mula-mula lah kena 2-0 gitu. Tengok next game esok. Alah, ya, omong AFF yang mafianya terlalu banyak lagi. Aduh, ya sih kita menang 8-0 daripada kalian kalah. Jens Raven gak dikasih main kalau bikin selebrasi aura farming lagi. Joget aura farming alias pacu jalur yang lagi viral seplanet sepak bola malah bikin dia diancam gak boleh main lagi sama Coach Vandenberg. Buat nonton keseruan Piala AFF bisa lewat link di bio. Padahal selebrasi itu udah dilakuin sama pemain top Eropa juga. Ini bukan soal joget alay, ini ekspresi anak muda, bentuk percaya diri di lapangan. Selama gak provokatif ke lawan, kenapa harus dilarang? Apa harus semua pemain selebrasi ala pemain era 80-an baru dibilang profesional? Raven juga udah janji gak ngulangin, tapi tetap aja, apa emang sepak bola kita belum siap nerima gaya baru? Atau emang cuma takut kelihatan terlalu santai? Drop opini kalian di kolom. Hal biasa lah. Jangan terlalu dipikirkan ya soal itu. Kalah dari Filipina 2-0, timnas Malaysia dapat kritik pedas dari media Malaysia. Media-media Malaysia tak butuh waktu lama untuk menanggapi kekalahan menyakitkan ini. Salah satunya datang dari Berita Harian, yang secara tajam menyoroti performa pasukan Nafuzi Zain. Media tersebut bahkan memberi judul pedas dalam laporannya. Filipina ajari Harimau Malaya U23 bermain sepak bola. Berita Harian menyebut, kekalahan ini menjadi tamparan. Oh, jadi rupanya bukan hanya kita begitu yang buat berita itu, bukan berita tapi judul berita atau judul videonya itu yang bombastis gitu. Mereka juga karena saking emosinya timnas U23-nya kalah 2-0 sampai dibilang seperti itu. Aduh, bagaimana sih ajari cara bermain bola? Memangnya Malaysia tidak tahu main bola kah bang? Ya adminnya harian itu. Keras bagi sepak bola muda Malaysia. Apalagi Filipina bukanlah tim yang di atas kertas difavoritkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Hasil ini memperpanjang tren negatif Malaysia di turnamen usia muda Asia Tenggara.
Sejak turnamen Piala Iya kan? AFF U23 pertama kali digelar pada 2005, Malaysia belum pernah meraih gelar juara. Capaian terbaik mereka hanyalah finish di peringkat keempat pada edisi perdana dan pada tahun 2023 lalu. Ya sudahlah, entah berentahlah mereka itu. Weh, apa jadi dengan Malaysia? Malaysia kalah dengan Filipina guys. Malaysia kalah 2-0 Ui, ni. apa Aku jadi tengok dengan performance Malaysia ni? daripada player memang agak mengecewakan, terutamanya dari segi Apa jadi dengan Malaysia ni? Nanti ada yang komen, "Woi admin, kenapa mau bahasa Malaysia? Bodoh amat, suka-suka saya lah." Tidak suka sana, minggir. individual error pemain-pemain Malaysia. Decision making player-player Malaysia tak bagus untuk perlawanan kali ni tau. Sebab tu diorang bolos 2 biji gol. Bukan setakat defense Bolos saja. 2 biji Aku gol. tengok dekat bahagian Bolos attacking 2 pun biji Malaysia gol, kurang bagus tau. Terutamanya dari segi finishing dan juga decision making dekat final third. Kalau kita tengok squad Malaysia, rata-rata player yang mewakili Malaysia adalah pemain-pemain muda tau. And kebanyakannya adalah player lokal, bukannya player antarabangsa ataupun naturalisasi. But jujurnya, player muda ada potensi Player antar-bangsa, maksudnya antar-bangsa apa? Keturunan kah? Atau warisan kah? Atau antar-bangsa? Atau antar-bangsa pemain yang bermain di luar gitu? Atau bagaimana antar-bangsa ini? untuk jadi salah seorang player terbaik pada masa yang akan Antarabangsa. datang. The thing is, diorang kena put effort dalam game yang akan datang. Aku betul-betul berharap next game, player-player Malaysia dan juga jurulatih dan semua orang tactical team bagi 100% supaya Malaysia boleh dapat 3 mata. Kalau kita tengok dekat grup sekarang, Malaysia menduduki tempat yang ketiga. Memang agak mengecewakan lah. Kita tak ada point langsung sebab kita kalah. So aku harap next game ada peningkatan. Dengan Filipina pun kita tak lepas, apatah lagi Indonesia yang mempunyai player yang lebih padu. Hai, tak tahu nak cakap apalah. Apa pendapat korang tentang game ni? Jangan lupa komen. Santai, jangan takut sebelum bertanding dengan Indonesia. Mana kalian belum bermain sudah bilang bagaimana lawan Indonesia nanti. Ya mungkin kalian salah strategi waktu lawan Filipina lah. Ya, saya sih berharap kalian lawan Indonesia nanti, walaupun kalian tidak bisa kasih kalah Indonesia nantinya, setidaknya kalian bisa menunjukkan permainan yang impresif lah, bisa mengimbangi permainannya Indonesia. Jangan kita ajari kalian cara bermain bola lagi gitu kan. Ya kalau misalkan kalian imbang atau kalah dari kita, ya itulah kehebatannya kita kan gitu sebenarnya. Jangan sombong, kita tetap waspada, tetap stay humble ya, sepertinya katanya Erling Haaland, stay humble ya. Inilah alasan netizen Malaysia kenapa Malaysia kalah dengan Filipina. Ini bukan ajang yang serius. Alasan selanjutnya, Malaysia tidak fokus di Piala AFF. Nah, terus Alasan berikutnya lagi, minimal juara AFF. Alasan berikutnya lagi, menang 4-0 lawan Vietnam. Alasan selanjutnya dan selanjutnya lagi, kita ada peningkatan. Alasan berikutnya, sudah bang, kesian mereka bang. bisa imbang melawan Korea Selatan. Alasan berikutnya lagi, timnas Malaysia full lokal. Alasan berikutnya dan berikutnya lagi, ini coba laga uji coba untuk timnas Malaysia karena Malaysia ingin ke Piala Dunia. Dan itulah alasan. Ya sudahlah, mereka punya alasan terlalu banyak gitu. Kalau mereka bilang alasannya pemain lokal semua, ya memangnya kita pakai pemain asing semua. Kita juga pemain lokal itu. Korang tahu tak semalam penyerang Indonesia ni Jens Raven menjarikan 6 gol. Bukan 1, bukan 2, 6. Apa yang saya tertarik dengan penyerang ni adalah movement dia. Movement dia memang cantik, tak kira on ataupun off the ball. Dia ni tinggi 187 cm. Kalau korang nak tahu juga, dia ni pakai Adidas Predator Elite FT. Wonderlah, pergerakan dia tu memang sharp. Kalau korang tanya saya, Adidas Predator ni memang sesuai untuk pelbagai posisi. Saya ni bukan sembang je, saya sendiri pun ada 4 pasang. Korang boleh dapatkan boot ni di Bootsmania. Bukan setakat elite punya grade lah, macam-macam grade ada. Korang boleh dapatkan di online ataupun boleh terus walk in kat kedai diorang. Dalam banyak-banyak boot impian korang, boot mana yang korang nak. Dia mau jualan atau dia mau mau review Jens Raven gitu. Ya supaya kalian tahu juga, ini sebagai peringatan buat kalian bahwa tutorial golnya itu ada di Indonesia. Dan silakan buka channel YouTube-nya Timnas Indonesia. Silakan buka dan nonton di situ. Tutorial gol 8 gol itu ada di situ. Cara mencetak golnya ada di situ. Bukan tutorial untuk kalah ya, tutorial untuk menang.
Malaysia U23 baru aja mengalami kekalahan menyakitkan di laga pembuka Piala AFF U23 2025. Kekalahan Mereka menyakitkan. takluk 0-2 dari Filipina di Stadion GBK. Tapi yang bikin hasil ini jadi sorotan bukan cuma karena skor akhirnya, tapi lebih dari itu. 2 gol Filipina dicetak oleh satu pemain yang bukan berasal dari klub profesional. Namanya Otu Banatao. Dia adalah pemain dari tim kampus di Amerika Serikat, tepatnya di Old Dominion University. Malaysia mungkin datang dengan ekspektasi yang tinggi, tapi mereka justru kalah oleh tim yang diperkuat mahasiswa. Itulah makanya kenapa jangan sombong sebelum bertandingnya. Tirulah Filipina ini. Mereka datang diam-diam ya kan, tanpa gembar-gembor, tiba-tiba menang 2-0. Malaysia kan datang dengan percaya diri bahwa mereka bisa menang. Ya oke sih, punya percaya diri tinggi untuk menang, tapi ya sadar diri juga kalau kalian punya sepak bola di kelompok umur itu bukan apa-apa. Bukan di kelompok umur lah, sampai senior lah, bukan apa-apa. Jadi ya itulah perbedaannya yang kalian harus terima. Jangan bilang kita hoax lagi ya, itu fakta. Harus terima. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Apa bro?